Ketika saya terbangun dari tidur, saya menyaksikan begitu banyak makanan lezat yang mengelilingi tubuh saya di tempat saya tertidur. Lalu saya menanyakan kepada salah seorang dari yang ada dalam ruangan, ini makanan untuk siapa? Untuk ibu, katanya. Loh, kok buat saya? Iya, kami adalah chef-chef yang dilatih untuk mendampingi wisatawan luar negeri yang ingin mendaki Semeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa dan saat ini saya sedang duduk di sebuah pojok kecil toko outdoor yang hangat, mengenang jejak-jejak langkah saya dalam sebuah perjalanan yang saya beri nama Perjalanan Menunduk. Bukan karena saya lelah atau kalah, tapi karena saya ingin belajar rendah hati dari jalanan-jalanan asing yang tidak pernah menyuruh siapapun untuk sombong. Kali ini saya ingin berbagi cerita mengenai perjalanan saya ke Puncak Mahameru, Gunung Semeru di Jawa Timur. Perjalanan ke Puncak Mahameru adalah perjalanan kedua dan ini dilakukan ketika pandemi COVID-19. Saat itu jalur cukup sepi karena mungkin agak repot untuk mendaki gunung pada saat itu, yaitu karena memerlukan PCR. Ketika dokumen saya cukup lengkap dan saya melakukan registrasi, dan ternyata saya dapat melakukan pendakian itu tanpa hambatan apapun juga. Pendakian kedua kali ini ke Semeru adalah pendakian yang sungguh menyenangkan karena saya dapat menikmati Ranu Kumbolo, Tanjakan Cinta, Oro-Oro Ombo, Kalimati, dan lingkungan sekitarnya dengan nyaman dan sepi dari pendaki. Saya dapat merasakan suara-suara burung, saya dapat merasakan awan yang berarak dan langit yang biru sekali karena tidak ada keramaian yang ada di sekitar Semeru. Perjalanan kali ini saya mulai dari tempat registrasi Ranupani menuju ke Puncak Semeru dan itu saya tempuh dalam waktu 14 jam pendakian. Memang cukup lama, tapi sungguh menyenangkan karena saya dapat menikmati setiap bunyi-bunyian, setiap wangi, setiap keharuman yang muncul di sekitar Semeru dan suasana yang terjadi pada pandemi itu menyebabkan Semeru adalah sebuah tempat yang sungguh nyaman untuk merenung, untuk berpikir, dan menenangkan jiwa. Bagi saya, Semeru saat itu adalah sebuah tempat pelarian yang sangat indah dan sungguh filosofis. Perjalanan pendakian ke Puncak Semeru kali ini adalah sepi dari pendaki, dan saya berjuang untuk mencapai Puncak Semeru adalah tidak mudah, karena terasa usia saya makin tinggi, makin lanjut, dan terasa pasir Semeru lebih licin daripada sebelumnya. Alhamdulillah sebelum jam 10 pagi, saya sudah tiba di Puncak Mahameru. Dan saat itu, wedus gembel muncul di atas permukaan kepala saya dan guide saya mengatakan, berdoalah Bunda agar sulfur itu tidak menyirami kita berdua. Dan Alhamdulillah angin bertiup menyebabkan wedus gembel menjauh dari kami. Kami turun dalam perasaan lega dan meluncur dengan bahagia bahwa kami sudah mencapai Puncak Mahameru pada saat itu dan hanya berdua karena setelah itu panas matahari mungkin tidak tertahankan lagi. Saya terkenang pada beberapa tahun sebelumnya saya pernah mendaki Semeru untuk pertama kalinya dan kenangan itu lekat dalam benak saya dan saya tidak bisa melupakan tentang Semeru begitu saja. Saya teringat ketika turun dari Kalimati, saya tertidur di sebuah rumah di dekat Ranu Kumbolo. Ketika saya terbangun dari tidur, saya menyaksikan begitu banyak makanan lezat yang mengelilingi tubuh saya di tempat saya tertidur. Lalu saya menanyakan kepada salah seorang dari yang ada dalam ruangan, ini makanan untuk siapa? Untuk ibu. Oh, kok buat saya? Iya, kami adalah chef-chef yang dilatih untuk mendampingi wisatawan luar negeri yang ingin mendaki Semeru. Jadi mereka belajar masakan Korea, masakan Jepang, dan masakan barat lainnya. Saya terkagum-kagum dengan apa yang mereka katakan
Lalu mereka mengatakan ini adalah program yang direncanakan agar Semeru menjadi wisata internasional dengan pendampingan kuliner internasional juga. Lalu mereka mengatakan kenapa mereka sediakan makanan itu buat saya, karena ternyata saya berani masuk ke dalam ruangan itu di mana sekian belas orang adalah laki-laki. Kenapa saya melakukan pendakian kedua ke puncak Mahameru, walaupun saya bukan pendaki gunung yang berpengalaman, karena kenangan terhadap Semeru tidak bisa saya lupakan. Dan saat itu kebetulan adalah pandemi COVID-19 dan kondisinya agak sulit untuk melakukan pendakian karena memerlukan PCR dan data administratif lainnya yang dibutuhkan pada saat pandemi tersebut. Itulah kesempatan bagi saya untuk dapat menikmati Semeru dengan cara yang luar biasa. Perjalanan cerita saya ke puncak Mahameru juga saya bukukan di dalam buku yang saya tulis berjudul Bila Mimpi Punya Warna. Boleh saya kutip beberapa kalimat di dalamnya. Pendakian ini adalah sebuah perjalanan spiritual dan fisik yang penuh tantangan dan keindahan. Meskipun pandemi sempat mengubah dinamika pendakian, pengalaman mendaki Gunung Semeru tetap memberikan pelajaran tentang kesabaran, ketekunan, dan penghargaan terhadap alam yang luar biasa. Saya merasa bersyukur bisa menyelesaikan perjalanan ini dengan selamat, membawa pulang kenangan yang akan selalu terkenang di dalam benak saya. Perjalanan menunduk mengajarkan saya bahwa yang paling berharga bukanlah tempat tujuan, tapi bagaimana kita menapakinya. Bahwa manusia tidak perlu menaklukkan dunia, cukup berdiri bersisian dengannya sambil menunduk, belajar, menerima, dan memahami. Maka mari terus melangkah, bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk mengasah empati dan mengenal diri kita yang sesungguhnya. Saya Marisa, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.